Kemandirian ini muncul ketika dia memang sendiri, nggak ada bergantung sama yang lain. Begitu banyak gantungannya, logika dia jalan. Ada kok, tunggu aja nanti. Iya. Dia nggak mau ini ya. Akhirnya otaknya nggak kepake buat menganalisa, buat berpikir. Nah, apa itu belahan otak? Jadi ada 5 belahan otak manusia. Pertama sensing, otak kiri bagian bawah. Ini disebut limbik kiri. Nah, istri saya yang ini hasilnya dia. Baru thinking, dia otak kiri bagian atas. Nah, baru intuiting, otak kanan bagian atas. Saya intuiting, otak kanan atas. Nah, ibu feeling nih, ibu Siska. Kanan bagian bawah, limbik kanan. Baru otak tengah. Nah, insting. Nah, kelima-lima otak ini fungsinya berbeda-beda. Nah, Stephen meyakini dari kelima ini Tuhan menetapkan satu yang jadi pemimpinnya. Jadi nggak 2 pemimpinnya, kan nggak mungkin pemimpin 2. Satu. Kita suami istri aja kalau dua-dua dominan di saat yang sama pasti kacau, Bu. Makanya ada satu yang ngalah pas di momen yang tertentu kan, nanti yang sini ngalah, yang sini ngalah. Iya. Pasti tetap harus satu yang dominan. Nah, sama juga hukumnya berlaku di kepala. 5-5-nya di kepala orang ada semuanya. 4 atau 5. Oh, Otak tengah 1. Nah, tapi siapa yang jadi pemimpinnya? Nah, itu sudah ditakdirkan Tuhan siapa yang jadi pemimpinnya. Karena dia akan punya peran apa di muka bumi. Makanya ditetapkan dia softwarenya apa. Kepemimpinan otaknya di mana. Nah, kenapa dia dikasih thinking? Biar dia berperan berpikir di muka bumi ini. Biar dia berperan menganalisa masalah. Biar dia berperan mengatasi masalah. Itulah peran dia nanti jadi orang. Dari peran itulah dia bisa menghasilkan profesi. Dari profesi menghasilkan kehidupannya. Nah, kita bahas fungsinya beda-beda nih. Pertama, sensing. Ini fungsinya mengingat, memori. Ibarat HP kita ini ada satu lokasi yang di tempat simpan memori kan. Nah, manusia semua memori itu kerekam di limbik kiri. Nah, sehingga orang-orang yang hasil tes Stephen-nya ini sensing, maka dia lebih punya kekuatan mengingat dibanding 4 yang lain. Ibu punya juga kemampuan mengingatnya, karena feeling di sini 40%, di sininya 40, di logikanya 20. Nah, kalau dia kebalikan, di sininya 100, di feelingnya 20. 100. Karena dia dominannya 100, feelingnya, thinkingnya. Ibu dominannya feeling, di sininya 100. Oh. Dimaksud itu 100 tuh dimaksimalkan bisa sampai 100%. Oh iya. Nah, begitu ini dimaksimalkan 100, di sininya paling 40 maksimalnya. Di sini 40, di sini 20. Kalau dia begitu dimaksimalkan ini 100, di sininya 20, 40, 40. Jadi dia punya juga kemampuan mengingat. Tapi mengingatnya orang feeling, apa yang paling ingat sama orang feeling? Kalau di situ ada urusan hati di dalamnya, ya kan? Karena dia feeling. Kalau di ini sensing, mau urusan hati mau enggak, tetap semua diingat. Bedanya di situ, Bu. Karena dominannya di sensing. Nah, kemudian menggerakkan otot adanya di otak limbik kiri. Makanya orang lebih rajin. Nah, kemudian yang ketiga mengatur 5 panca indera. Jadi dari 5 panca indera kita ini otak limbik kiri yang ngatur. Fungsinya ada di situ. Nah, kalau yang thinking fungsinya 2, berhitung, menganalisa, sama berpikir. Nah, jadi segala informasi yang datang yang diterima dari lingkungan kena ke orang thinking itu langsung dipikirkan. Kena ke orang feeling langsung dirasakan. Nah, makanya kata yang sama yang ibu dengar, katanya sama nih misalkan. Nah, bagi orang feeling begitu nadanya tinggi mungkin baper. Bagi thinking dia nggak akan baper, dia biasa aja, dia logis. Oh, maksud dia begini berarti. Nah, itu bedanya di situ karena otak pemimpinnya beda. Jadi yang menstimulan awal itulah yang menggerakkan. Nah, ya kan? Misalkan lah ibu, udah makan kok? Ibu nanya gitu. Dia biasa aja. Dia udah. Misalkan lah suami yang nanya ya kan, udah makan kok? Dia ditanya, sama kan pertanyaannya, nadanya sama. Cuma karena dominannya ibu feeling, nangkapnya
maling apa maksudnya? Marah ya. Marah apa kan gitu tuh. Iya. Karena larinya langsung ke emosi, ke hati, ke perasaan.